Bocah laki-laki sudah naik gunung untuk berguru dan mempelajari keterampilan pada usia 3 tahun. Dia belajar 72 keterampilan luar biasa. Pada usia 3 tahun, dia dapat menaklukkan binatang buas berusia 1000 tahun dan mengejutkan dunia. Pada usia 5 tahun, dia sudah menguasai keterampilan pengobatan yang luar biasa. Dia mampu menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging dari tulang. Pada usia 8 tahun, dia sudah menjadi iblis yang ditakuti semua orang. Bahkan pembunuh paling menakutkan di penjara. Semua patuh tanpa syarat kepada bocah laki-laki itu. Karena bocah itu adalah anak dari pemilik Istana Naga. Dia ingin mengirim pergi iblis kecil ini. Dia kemudian menghubungi pemilik Istana Naga. Dia ingin pihak tersebut membawa iblis kecil ini pergi. Namun, pihak itu sedang berperang di medan tempur. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk memperhatikan. Sementara itu, bocah itu mengetahui bahwa kedua orang itu telah mengadukan. Dia segera menggunakan yang ada di kereta perang. Dia menghukum kedua orang itu dengan meriam Italia. Saat itu, kepala penjara tiba-tiba menemui bocah laki-laki. Dia memberitahu bahwa ada konvoi yang sedang menuju ke penjara Jiuyu. Bocah itu mendengar perkataan itu. Dia mengira itu adalah ayahnya yang kembali. Maka, dia segera berdiri dan pergi ke pintu penjara untuk menyambut. Namun, yang turun dari mobil ternyata seorang wanita berusia 30 tahun. Setelah melihat bocah itu, dia mengaku ingin membatalkan pertunangan. Bocah itu mendengar perkataan itu. Dia segera menyatakan bahwa dia tidak mungkin menjalin pertunangan dengan wanita tua berusia 30 tahun. 1 detik kemudian, seorang gadis tiba-tiba muncul menginjak karpet merah, menunjukkan bahwa dia ingin membatalkan pertunangan dengan bocah laki-laki. Di sampingnya, ada tiang kapal pembunuh. Ia lalu bertanya kepada gadis itu apakah dia tahu identitas bocah laki-laki itu. Namun, wanita itu justru menyatakan, keluarganya terlibat dalam persaingan bisnis dan politik, dan gadis itu merupakan kebanggaan dalam keluarganya. Namun, keluarga bocah laki-laki itu sudah turun-temurun berada di penjara. Oleh karena itu, dia berpendapat bocah laki-laki itu tidak pantas untuk gadis itu. Gadis itu juga menyatakan, dia akan segera kalah di bawah bimbingan kepala sekolah akademi militer, menjadi jenius nomor 1 di Jiangbei. Sedangkan bocah liar yang tumbuh di penjara sejak kecil, jelas tidak pantas untuk dirinya. Kemudian dia pergi setelah merobek kontrak pertunangan. Saat itu, kepala penjara datang untuk memberitahu bocah laki-laki. Dia mengatakan ada berita tentang ibunya. Mendengar berita ini, bocah laki-laki itu segera ingin mencari ibunya. Dan ini adalah ibu bocah laki-laki itu, yang ternyata sedang makan bersama Presiden Group, hanya karena dia berhutang ratusan ribu di luar negeri. Oleh karena itu, dia ingin memasuki keluarga kelas atas. Sungguh taktik yang brilian untuk membalikkan keadaan. Namun, Presiden itu justru mengajukan, asalkan wanita itu setuju untuk menjadi pacarnya, dia akan memberikan undangan dari pemilik Istana Naga kepadanya. Bocah laki-laki yang datang mendengar hal ini. Dia pun berniat untuk memberi pelajaran kepada orang tersebut. Setelah Tuan Zhang setuju untuk memasukkan Chunlin ke